Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Di video kali ini saya ingin mengupdate driver VGA saya kawan ya. Jadi VGA saya ini RX 570 yang 43. Jadi saya udah masuk ke dalam website AMD-nya ya. Nah, kita mau download driver terbaru nih. Cuman karena kita OS-nya Windows 10, kita klik di bagian Windows 10 64-bit edition. Di sini driver terbarunya Adrenalin 21.4.1. Ya, ini 2021 bulan 4 mungkin ya maksudnya. Jadi di Adrenalin 2141 ini ada hal yang berbeda kawan daripada versi Adrenalin sebelumnya. Jadi kenapa saya buat konten ini? Karena saya ingin menceritakan apa saja yang baru di Adrenalin terbaru ini. Yuk langsung saja kita download ya. Kita klik di bagian download, nanti dia memulai proses pendownloadan filenya. Cuman di sini saya sudah mendownload ya sebelumnya ya. Jadi ini kita X aja. Nah, saya sebelumnya sudah menyiapkan ya file downloadannya. Jadi di sini kita sudah siap guys. Lalu kita install aja ya. Install next supaya dia terekstrak guys. Nah, nanti kalau sudah terekstrak kita bisa lanjut ke proses penginstalan. Kita sudah masuk ya ke tahap penginstalan Radeon softwarenya. Yang membedakan penginstalan Radeon software terdahulu dengan Radeon software yang sekarang ini terletak di bagian additional option. Kalau kita klik di sini kita dikasih pilihan guys, pilihan di bagian install tipenya. Nah, jadi install tipenya kita mau menginstal driver ini sebagai apa? Sebagai full instalasi kah? Nah, kalau full instalasi, ini ada control panel drivernya, ada software tambahan seperti Radeon Relive, ada overclockingnya ya di performance dan lain-lain. Nah, kalau kita pilih di bagian minimal instalasi, minimal install ini nanti hanya driver dan control panelnya saja ya. Nah, kalau kita pilih di bagian driver only, ini cuman sekedar drivernya saja, tidak ada control panelnya. Jadi kalau kita pilih nanti driver only, setelah selesai menginstal, kita klik kanan di desktop, nanti tidak akan keluar apa-apa ya. Nah, paham ya? Yuk kita mulai dari yang full instalasi dulu. Kita klik di bagian full instalasi, kita klik di bagian factory reset, di bagian keep user settingnya kita hilangkan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut kita bisa menginstal, supaya kita tahu apakah yang terbaru di Radeon yang sekarang. Langsung kita klik di bagian install. Ya, instalasi sedang berjalan ya. Yang pertama kita sedang menguninstall Radeon software versi sebelumnya. Driver lamanya sudah terlepas, kita klik di bagian restart now. Dia akan merestart ya kawan ya. Sudah masuk ke dalam user dan sudah masuk ke dalam desktop. Nah, ini ukuran layar desktopnya dia menjadi bopeng ya, karena driver yang versi lamanya sudah di uninstall. Proses instalasi driver terbaru sudah selesai guys. Nah, ini allow remote requestnya, allow data collect-nya kita hilangkan ya. Lalu di bagian restart kita klik restart supaya dia merestart lagi guys. Nah, habis ini baru kameranya kita pindahkan ke komputer lagi guys. Kita bisa klik kanan di desktop lalu masuk ke bagian AMD Radeon software. Nah, kita mau lihat guys di 21.4 ini apa yang terbaru ya. Ya, ini untuk pertama kali kita quick setup aja. Kita next. Nah, ini sudah masuk ya seperti ini ya. Nah, untuk tampilannya ya kurang lebih sama lah ya. Tidak ada yang berbeda jauh antara Radeon versi 2141 dengan versi sebelumnya. Di sini masih ada di bagian home, masih ada bagian gaming ya. Ini game-game kita. Terus di bagian record and stream. Nah, ini record and stream ini Radeon Relive ya. Ini kita skip di saja. Di sini tempat untuk nge-record ya, nge-record atau live streaming. Jadi kalian bisa di aplikasi sini guys tanpa harus membuka OBS. Terus di bagian performance di atas ini yang membedakan di sini ada untuk monitoring ya guys ya, ada monitoringnya. Terus di bagian tuning masih sama ya, ini untuk overclocking dan merubah settingan fan. Ya, ada visitor. Jadi tidak ada yang berbeda jauh guys ya dengan versi sebelumnya. Lanjut kita masuk di bagian setting guys. Di bagian setting di sini masih sistem masih sama ya. Sama, lanjutlah kita setting ya di bagian sistem, di bagian grafik, di bagian display. Di bagian display di sini custom color dimatikan, HDMI link assurance-nya boleh iya boleh enggak ya. Ini tidak ada yang mesti kita setting lagi. Di bagian video, di bagian hotkey. Nah, di bagian hotkey ini berbeda guys dengan versi sebelumnya. Di bagian versi sebelumnya itu kan kita harus menghapus satu-satu guys ya hotkey-nya. Kalau nggak kita hapus satu-satu, nanti dia bakal ke-detect ketika kita sedang bermain game, kita memencet tombol yang ada di sini, nanti dia akan menjalankan tugas ya guys ya. Nah, ini kita disable aja. Jadi ketika kita
memencet tombol yang ada di sini, dia tidak melakukan pekerjaannya guys. Lanjut di bagian akun, tidak ada yang berubah. Device, di bagian device di sini ada tulisan auto configure Windows Firewall. Mungkin ini kalau diklik ya, Windows Firewall-nya auto terdisable kali mungkin. Kalau saya sih udah disable bawaannya. Terus di bagian record and stream ini masih pengaturan yang sama aja ya, tidak ada perubahan. Di bagian performance di sini ada untuk overlay ya, mungkin untuk penyimpanan data. Di sini preferences, di preferences lebih rapi ya, sekarang terlihat seperti ini. Ini saran saya dimatikan saja kalau kalian tidak ingin menggunakannya. Ya, jadi mungkin untuk di driver terbarunya untuk full instalasinya seperti ini guys. Jadi kalian bisa lebih mengutak-atiknya lagi guys ya. Ada fitur-fitur yang barunya seperti yang tadi di bagian hotkey yang lebih bermanfaat guys. Oke, jadi mungkin segini aja untuk di bagian full instalasinya. Sekarang kita akan pindah ya ke bagian minimal instalasi. Jadi kita masuk lagi ke bagian tadi ya, ke bagian C yang sudah terekstrak, biasanya ada di sini guys file instalasinya. Oke, kita akan coba menginstal di bagian minimal installation. Nah, installation tab-nya ini ganti guys, jangan full install tapi minimal install. Nah, jadi di bagian minimal install ini kita klik di bagian factory reset. Seperti biasa harus di reset ya, supaya driver lamanya itu terlepas dulu gitu biar tidak error, lebih aman. Keep user settingnya dihilangkan ya, biar tersetting secara default. Lalu kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik di bagian install. Komputernya sudah di restart, kita bisa klik kanan di bagian desktop, lalu masuk ke bagian AMD Radeon Software. Ini mode minimal installation ya guys ya. Ya, dia langsung terbuka seperti ini ya, tidak ada bagian quick setup. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini ya, hanya ada di bagian sistem, grafik, display, video, dan preferences. Tidak ada gambar giris ya guys ya, tidak ada gambar untuk pengaturan detailnya. Jadi hanya menu yang ini saja, tidak ada lain lagi. Yuk langsung kita setting. Cek update-nya no, isu detection-nya no. Di sini di bagian grafik ya, kalian bebas men-setting grafik semau kalian. Jadi tidak ada kayak profile gaming, e-sport, standar dan lain-lain seperti yang di bagian full instalasinya. Jadi kalian tetap masih bisa men-setting apa yang mau kalian setting di sini. Oke, untuk di bagian display, masih sama ya, masih ada custom color, custom resolusi ya. Nah, ini di sini masih sama seperti pada sebelumnya ya, tidak ada yang berbeda. Terus di bagian video masih ada ini untuk video efeknya. Di bagian preferences di sini kita matikan saja karena tidak perlu. Nah, jadi untuk di bagian minimal instalasi ya, ini saya sangat merekomendasikan kalian menginstal yang versi minimal instalasi saja. Kenapa? Karena menurut saya pribadi karena tidak ada untuk data log sistem gamenya, FPS-nya berapa gitu kan, itu tidak akan memberatkan sistem gitu. Jadi kan kalau kita untuk full instalasi di bagian gamingnya tuh nanti didata guys, didata untuk suhu lah, performa, terus FPS-nya dapat berapa, itu sangat ya memakan RAM juga ya. Terus tidak ada juga fitur untuk overclocking dan lain-lain kalau memang kalian tidak suka untuk merubah-rubah ya guys ya. Dan tidak ada fitur real life untuk streaming dan record karena kan kita pakai OBS. Nah, jadi singkatnya saya sangat menyarankan kalian untuk menginstal versi simpelnya alias versi minimal instalasinya seperti ini guys. Yuklah kita akan coba untuk versi yang ketiga guys, versi AMD driver only guys. Jadi kita masuk lagi ke bagian instalasi ya. Di bagian install type-nya ini kita arahkan ke driver only guys. Nah, tetap kita klik di bagian factory reset ya. Biasakan kalau ingin menginstal driver, kalau mau cari aman, klik factory reset supaya dilepas dulu versi sebelumnya biar lebih maksimal. Oke, langsung aja kita klik install. Oke guys, komputernya sudah di restart. Kalau kita klik kanan di desktop, nah ini yang membedakan tidak ada AMD Radeon Software alias tidak ada driver control panelnya guys ya. Nah, di bagian driver only ya seperti ini. Berarti kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini, kita tidak bisa merubah-rubah ya di bagian AMD Radeon setting, tidak bisa overclocking, tidak bisa untuk merubah settingan grafik. Semuanya berjalan default, semuanya berjalan otomatis guys. Jadi kalian gak usah takut ya, di driver-driver versi terbaru tuh untuk settingan fan-nya pun sekarang udah mulai kencang ya perputaran. Jadi untuk suhu aman, untuk settingan grafik pun pasti dipilihkan yang terbaik untuk komputer kita. Jadi kita nggak usah takut menginstalnya pun
dengan mode driver only. Jadi driver only pun ya sebenarnya masih kedetek ya, masih kedetek untuk software editing seperti Premiere Pro, bahkan untuk bermain game pun ya kedetek normal gitu. Jadi seolah-olah ada VGA-nya tanpa control panel gitu. Nah, ini kalau kita cek ya, kita cek di bagian GPU Z pun ya sama aja gitu. Sama aja dengan full instalasi gitu. Sama aja dengan minimal instalasi. Yang membedakan ya cuman gak ada fitur-fitur customnya aja seperti itu. Nah, jadi kalau saran saya untuk kalian yang sudah mengupdate drivernya atau yang mau mengupdate drivernya, saran saya kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian PC-nya kencang ya, PC-nya bagus, tidak ada salahnya kalian menginstal dengan mode full instalasi. Kenapa? Karena memang fiturnya lengkap. Ada mode performanya juga, bisa untuk overclocking atau setting-setting yang lainnya gitu ya. Ada untuk real life, rekam-rekam, terus ada logging performa ya, FPS segala macam tiap-tiap gamenya gitu. Jadi sangat lengkap sekali ya. Nah, terus untuk PC yang speknya seperti saya gitu ya, spek menengah ke bawah, saran saya nih, rekomendasi dari saya, kalian install yang minimal instalasi guys. Kenapa? Karena drivernya plus control panelnya gitu guys ya. Jadi tidak hanya driver saja, tapi ada control panel yang bisa kalian rubah gitu. Seperti settingan full panel lah, settingan display, settingan grafiknya bisa di override ya gitu ya. Kita bisa men-setting untuk di bagian grafik, tapi tetap tidak bisa OC dan setting fan. Ya tidak jadi masalah karena settingan fan AMD driver terbaru ini sudah stabil ya guys ya. Suhu akan naik, perputaran fan akan naik setelah suhu mencapai 80 derajat gitu ya. Jadi aman-aman saja walaupun kita tidak bisa meng-OC-nya bahkan men-setting fan-nya. Oke, terus untuk kalian yang tidak mau ribet ya, PC kentang tidak mau ribet, kalian menghemat performa ya, karena kalian pikir control panel pun fitur-fitur pun bisa makan performa, kalian pikir ya udahlah gitu. Kita menginstal versi yang paling ringan. Nah, ini terserah kalian ya. Nah, ini driver tanpa control panel, semuanya otomatis seperti kalian menginstal driver dari auto update Windows. Jadi kalau kalian mengupdate Windows tanpa menginstal apapun, biasanya oleh pihak Windows diinstalin driver yang tanpa control panel seperti ini. Nah, jadi balik lagi ke kalian masing-masing ya. Kalian pilih yang mana? Saran saya tetap untuk di minimal instalasi kalau speknya seperti saya. Oke kawan, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mencoba driver terbaru kawan. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, seandainya dari 2019 AMD tidak ngebug ya drivernya, dari 2019 misalnya udah bagus seperti ini, mungkin saya tidak akan punya channel YouTube. Karena dulu saya ini pernah membuat tutorial cara setting VGA, AMD control panel gitu ya. Ini banyak yang nonton gitu. Jadi dulu AMD ini ngebug ya guys ya. Jadi perputaran fan-nya itu tidak bertambah gitu. Suhu VGA udah sampai 90 derajat, itu VGA udah panas banget ya, bahkan bisa sampai 95. Itu perputaran fan-nya masih stuck di situ-situ aja gitu, nggak nambah kenceng. Nah, jadi kalau seandainya dari zaman dulu driver AMD sudah sebagus ini, ya mungkin di saat itu orang udah banyak yang senang ya. Atau mungkin di saat itu saya nggak punya channel YouTube. Iya. Oke ya, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ngomong ngelantur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.